Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari penulis asal Jawa Timur, Vilandita. Oh, kisah-kisah dari Vilandita selalu mencekam horornya ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim, yuk diklik dulu dong tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian barat. Oke, gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Duri dalam keluarga Juragan Wibowo. Angin malam menggigit tulang ketika sepasang kaki berbalut sepatu lusuh melangkah melewati gerbang kayu. Rumah kolonial tua itu berdiri megah di tengah perkebunan teh yang membentang tanpa ujung, diselimuti kabut tipis yang tak pernah benar-benar hilang. Raras berhenti sejenak di depan pintu. Jari-jarinya mengusap kain tas selempang yang sudah pudar warnanya, kemudian naik menyentuh jidat, merapikan rambut yang sengaja dibiarkan sedikit kusut. Dia mengambil nafas dalam-dalam, raut wajahnya sendu, bahunya turun, mata dipejamkan sekilas, bibirnya sedikit bergetar. Ketukan di pintu bergema 3 kali, pelan dan ragu-ragu. "Nama saya Raras, Pak," katanya ketika Juragan Wibowo membukakan pintu. Suaranya bergetar sedikit seolah menahan tangis. Matanya menatap lantai terlebih dahulu sebelum perlahan terangkat menatap wajah pria parubaya itu. "Saya dengar Bapak butuh pembantu." Juragan Wibowo berdiri di ambang pintu, mulutnya sedikit terbuka, matanya tak bisa lepas dari wajah gadis di hadapannya. Tangan yang tadinya memegang gagang pintu kini bergeser ke dinding mencari sandaran. "Retno," panggilnya sambil menoleh ke dalam rumah. Suaranya lebih nyaring dari biasanya. "Ada tamu." Bu Retno muncul dari arah dapur, tangannya masih memegang lap piring ketika melihat Raras. Ekspresinya langsung melunak. "Astaga, Dok, ayo masuk dulu. Kelihatannya kamu lelah sekali." Raras melangkah masuk dengan langkah kecil-kecil, seolah takut mengotori lantai. Matanya berkeliling ruangan, melirik jam antik di dinding, vas bunga kristal di meja, lukisan-lukisan dalam bingkai emas. Tapi pandangan itu hanya sekilas, cukup untuk menghitung, cukup untuk menaksir. Kemudian ia kembali menunduk, menciptakan kesan kesopanan yang sempurna. "Saya bisa masak, Pak, Bu," kata Raras sambil meremas tas selempangnya. "Bisa bersih-bersih juga. Saya sudah tidak punya tempat untuk kemana-mana lagi." Bu Retno berjalan mendekat, tangannya hampir menyentuh bau Raras. "Sudah berapa lama nggak makan?" "2 hari, Bu." Raras menggigit bibir bawahnya, membuat kesan yang semakin menyayat hati. Retno menarik suaminya ke ruang tengah dan berbisik, "Pak, Bu Sumi itu katanya berhenti kerja. Kalau boleh aku mau menerima anak ini untuk kerja di rumah kita." "Terserah padamu saja, Bu," senyum Juragan Wibowo. Dalam seminggu, aroma masakan Raras menguar dari dapur setiap pagi. Lantai rumah berkilau seperti cermin dan setiap sudut ruangan bebas dari debu. Dan yang paling penting, setiap sore Raras selalu membawakan nampan kecil ke ruang tamu, cangkir porselen berisi jamu kunyit atau teh jahe yang masih mengepulkan uap. "Untuk kesehatan, Bu," katanya sambil meletakkan cangkir di meja. Dengan gerakan hati-hati, jari-jarinya berlama-lama di gagang cangkir, memastikan posisinya sempurna. Bu Retno selalu tersenyum dan menghabiskan minuman itu sampai tetes terakhir. "Enak sekali, Ras. Tanganmu itu memang berbakat." Raras tersenyum sambil mengambil cangkir kosong itu. Saat berjalan kembali ke dapur, langkahnya sedikit lebih ringan.
Di sudut bibirnya ada lengkungan tipis, hampir tak terlihat tapi cukup untuk menunjukkan kepuasan yang aneh. "Jamu ini resep dari nenek saya, Bu. Sangat baik untuk kesehatan," kata Raras sambil menyodorkan cangkir berisi cairan kehijauan yang asapnya masih mengepul. Bu Retno meminumnya tanpa curiga, tidak menyadari bahwa setiap tegukan adalah langkah menuju kematian. Bu Arti, mertua yang tinggal di pavilion belakang, mulai gelisah. Matanya yang tajam menangkap sesuatu yang tidak beres pada Raras. "Ada yang aneh dengan pembantu baru itu," bisik kepada Bu Retno. "Matanya itu loh, dingin sekali kalau sedang tidak diperhatikan." Tapi Bu Retno hanya tertawa. "Ibu ini loh terlalu banyak pikiran. Raras itu baik loh, Bu, rajin dan juga pandai ngerawat orang sakit." Raras tersenyum dalam hati. Orang tua cerewet memang selalu jadi penghalang, tapi tidak masalah. Ia sudah punya rencana untuk semuanya. Malam itu, Raras menyelinap keluar rumah. Ketika semua orang tertidur, ia berjalan menyusuri jalan setapak yang licin karena embun menembus hutan bambu yang berderak seram. Dia berjalan menuju desa di seberang gunung. Di sana, di gubuk reot yang dikelilingi sesajen busuk, tinggal seorang dukun tua yang terkenal sakti mandraguna. Ki Sugeng duduk bersila di atas tikar pandan. Matanya yang keruh menatap Raras dengan seringai mengerikan. Gigi-giginya yang tersisa berwarna hitam dan nafasnya berbau seperti bangkai tikus. "Kau ingin apa? Suaranya serak seperti amplas." "Ilmu pengasihan," jawab Raras tanpa basa-basi. Dan juga santet yang mematikan. Ki Sugeng terkekeh, suaranya bergema di gubuk sempit itu. "Harga ilmu itu mahal, Dok. Bukan hanya uang yang kubutuhkan. Saya akan membayar apapun. Darah orang yang paling kau benci. Itulah sesajen yang harus kau berikan." Ritual itu dimulai tengah malam. Ki Sugeng menyalakan dupa yang baunya menyengat, menggelar kain hitam di lantai, dan menaruh boneka dari jerami di tengahnya. Raras duduk di hadapannya, memegang sebotol kecil berisi darah yang ia ambil dari Bu Retno. Dengan dalih memeriksa kesehatan tanpa sepengetahuan korban, tentu saja. Mantra-mantra dalam bahasa yang tadi mengerti mulai terucap dari bibir Ki Sugeng. Angin tiba-tiba bertiup kencang, membuat api lilin berkedip-kedip menakutkan. Bayangan-bayangan aneh menari di dinding gubuk, seolah makhluk halus sedang berkumpul menyaksikan ritual jahat itu. "Sekarang tusuk boneka itu dengan jarum ini," bisik Ki Sugeng sambil menyodorkan jarum panjang yang ujungnya telah dicelupkan ramuan hitam. Raras menusuk boneka tepat di bagian jantung. Dalam sekejap, angin berhenti bertiup, keheningan mencekam menyelimuti gubuk. Hanya terdengar tawa pelan dari Ki Sugeng yang membuat bulu kuduk merinding. "Selesai. Dalam 7 hari, orang yang kau benci akan meregang nyawa." Raras pulang dengan senyum puas. Ya, rencananya berjalan sempurna. Keesokan harinya, Bu Retno jatuh sakit. Badannya demam tinggi, nafasnya tersengal-sengal, dan wajahnya pucat pasi. Dokter yang dipanggil tidak menemukan penyakit apapun. "Mungkin kelelahan," katanya bingung. Juragan Wibowo panik. Ia memanggil berbagai dokter, tabib, bahkan ustadz, tapi kondisi istrinya terus memburuk. Sementara itu, Raras selalu siap sedia merawat dengan penuh perhatian. Ia menyuapi bubur, memandikan, dan terus menyeduhkan jamu penyembuh yang justru mempercepat kematian. "Juragan tidak usah khawatir. Saya akan jaga Bu Retno baik-baik," hibur Raras. Pada hari ke-7, tepat seperti ramalan dari Ki Sugeng, tubuh Bu Retno menggelepar bagai ayam dipotong lehernya. Matanya mendelik, dengan tangan memegang dada. Teriakan melengking yang menyayat membuat titik air mata yang menenggak. "Tolong, sakit,
Ah, tubuh itu terus berotak kasar dengan peluh basah dan tubuh dingin luar biasa Bu Retno berbaring di ranjang kayu tua yang berderit setiap kali tubuhnya bergerak gelisah. Keringat dingin membasahi dahinya yang pucat. Tangannya meremas spray hingga buku-buku jarinya memutih sementara nafasnya tersengal-sengal seperti ikan yang kehabisan air. Air, air, bisiknya dengan suara serak, lidahnya menjulur, mencari kelembapan yang tak pernah datang. Gerakan tangannya semakin lemah, dadanya naik turun dengan irama tak beraturan seperti mesin tua yang akan mati. Mata yang dulunya berbinar kini hanya menatap kosong ke langit-langit kayu yang gelap. Mulutnya terbuka, rahangnya turun seolah masih berusaha mengucapkan kata-kata terakhir yang tak pernah keluar. Juragan Wibowo jatuh berlutut di samping ranjang. Tubuhnya bergetar hebat saat meraih tangan istrinya yang sudah dingin. Retno, Retno, panggilnya sambil menggelengkan kepala. Air mata mengalir deras membasahi kemeja putihnya. Tangannya bergetar saat mengusap pipi Bu Retno yang sudah tak merespon lagi. Bu Asti berdiri di ujung ranjang, tangannya menutupi mulut, air matanya menetes, tapi matanya terus bergerak gelisah dari mayat Bu Retno ke arah Raras. Jari-jarinya menggenggam sapu tangan sampai kusut. Sesekali ia mundur selangkah ketika pandangannya bertemu dengan Raras. Di pojok ruangan yang remang, Raras berdiri tegak dengan tangan terlipat di depan dada. Wajahnya tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja menyaksikan kematian. Sudut bibir terangkat sedikit, hampir tak terlihat, tapi cukup untuk membuat siapapun yang memperhatikan merasa tidak nyaman. Jari-jarinya mengetuk-ketuk lengan dengan irama teratur seperti sedang menghitung detik-detik kemenangan. Saat Juragan Wibowo terisak, Raras melangkah maju. Langkahnya pelan dan hati-hati seperti kucing yang mendekati mangsanya. Juragan, saya turut berduka, bisiknya dengan nada yang dibuat-buat lembut. Tangannya terulur hampir menyentuh bahu Juragan Wibowo, tapi kemudian ditarik kembali. Timing yang sempurna untuk menunjukkan kesopanan dan perhatian. Bu Asti menatap tajam gerakan Raras. Tubuhnya menegang seperti ayam mencium bau musang. Tangannya meremas sapu tangan semakin erat dan ia mengambil posisi lebih dekat dengan Juragan Wibowo seolah melindunginya. Raras melirik ke arah jendela sekilas, kemudian kembali menatap Juragan Wibowo yang masih memeluki jasad istrinya. Di matanya ada kilatan dingin seperti predator yang sudah mengunci target selanjutnya. Malam masih menyisakan sisa hujan di daun teh. Rumah panggung itu rembang dan murung sejak kematian Nyonya Retno 2 minggu yang lalu, tapi suara Bu Asti tetap lantang membelah duka yang belum sempat menetap dengan utuh. Raras, jangan pikir kamu sudah berhasil ya. Aku tahu intrik busukmu itu. Kamu pembantu, bukan keluarga. Kamu harus tahu tempatmu. Suara perempuan parubaya itu memantul di dinding ruang tamu yang dingin. Raras menunduk, namun dagunya tegang. Matanya tidak menyiratkan takut, tapi penuh bara yang tak diizinkan menyala. Maaf Bu, aku nggak ngerti salahku apa deh. Aku jagain Bu Retno dan Pak Wibowo dengan pengabdian setia. Gak usah ngerti. Cukup pergi dari rumahku. Aku tak sudi kau ada di sini. Desis Bu Asti. Kamu pikir aku ndak tahu caramu merayap? Kamu menunggu saat yang tepat untuk merendahkan dirimu pada Wibowo anakku. Saya nggak bermaksud begitu Bu. Bohong. Bentakan itu mengguncang guci tua di sudut ruangan. Dulu pun kau yang merawat Retno waktu sakit, tapi semakin dekat semakin parah penyakitnya. Tangan Raras mengepal, kukunya menekan telapak hingga nyaris berdarah. Cukup Bu, saya hanya pembantu. Saya nggak ngelakuin apa-apa. Omong kosong. Juragan Wibowo muncul dari balik pintu, wajahnya lesu, sorot matanya kosong. Sudahlah Bu, cukup. Jangan ribut. Nanti saja kita bicarakan. Saya masih berduka. Bu Asti mendesak kasar. Kamu terlalu lembek Wibowo. Dia itu ular di rumah ini.
Dia lalu melangkah pergi. Sandal karetnya berderit, tapi sebelum hilang dari ambang pintu, ia menoleh ke arah Raras dengan tajam. "Kau akan keluar dari rumah ini, entah hidup atau mati." 3 malam setelah itu, Raras duduk bersila di kamar kecil di belakang dapur. Lilin menyala redup di hadapannya. Segelas air bening, sehelai kain kafan kecil yang sudah menguning, dan sebatang lidi yang ujungnya ditancapi benang merah. Dia menggumamkan sesuatu. Bibir kaku seperti memanggil nama yang tak boleh disebut manusia biasa. "Kau ancam aku sudah tunduk. Tapi kau mengusirku. Aku ingin kau diam selamanya." Lidi itu dicelupkan ke dalam air, lalu digoreskan ke potongan kain kafan. Asap hitam tiba-tiba muncul dari lantai, menyelinap lewat celah pintu, seolah menyimak perintah yang diberikan. Malam kelima, suara batu keras memecah kesunyian rumah. Buasti terbangun dengan dada sesak. Ia meraba tenggorokannya yang perih, seolah ada bara api yang mengalir dari kerongkongan ke lidahnya. "Air, mana air?" desaknya serak. Tangannya mencari gelas di meja, tapi tubuhnya gemetar. Ia batuk lagi, dan kali ini dari mulutnya keluar darah gelap bercampur serpihan jarum. Ia menatap ke cermin. Lidahnya, ya Tuhan, lidahnya bolong seperti disulam dari dalam. Astagfirullah, jeritnya menggema, tapi tak ada yang mendengar. Dalam hening, dia melihat sesuatu berdiri di belakang cermin. Bukan Raras, bukan siapapun yang ia kenal, hanya sosok tanpa wajah, tapi dengan bayangan mata yang menganga. Bibir wanita tersenyum menyeringai. Keesokan paginya, pembantu laki-laki yang membersihkan ruang tamu berteriak keras. Buasti ditemukan di ruang makan, mulutnya menganga penuh darah, lidahnya bolong seperti terbakar, dan jemarinya menggenggam erat selembar foto keluarga, foto yang ada gambar Retno di tengah. Dan Raras, dia hanya berdiri di ambang pintu dengan wajah yang datar. "Maafkan aku ya, Bu. Tapi kau yang mulai duluan," bisiknya lirih. Sejak pemakaman Buasti, aroma kemenyan tak pernah absen dari dalam rumah. Entah dari mana datangnya, tapi setiap lewat tengah malam, bau menyengat itu menyusup dari celah-celah pintu kamar, membuat bulu kuduk siapapun yang tinggal di sana meremang. Pak Wibowo semakin sering diam. Rambutnya yang dulu hitam rapi, kini mulai ditumbuhi uban lebih cepat dari waktunya di ruang kerjanya. Dia duduk berjam-jam menatap potret mendiang istrinya yang tak kunjung diturunkan dari dinding. Raras kini leluasa keluar masuk ruang pribadi sang juragan. Suatu sore ketika hujan, Raras membawa nampan berisi teh hangat dan kudapan. "Pak Wibowo belum makan," ucapnya lembut penuh perhatian. Suaranya halus, senyumnya seolah penuh iba. Juragan tua itu menoleh perlahan, matanya cekung, tubuhnya ringkih. "Raras, apa kau pernah dengar suara Wasti ya?" Jari Raras sedikit menegang di atas cangkir, tapi ia tersenyum menunduk. "Suara, Pak? Malam-malam kadang aku dengar dia bicara dari lemari, kadang dari belakang pintu kamar Retno." Dia mengusap wajah, menahan air mata yang mengambang. "Aku rasa aku sudah gila." "Bapak cuma capek," saut Laras. "Terlalu banyak kehilangan. Kita butuh orang yang bisa membuat rumah ini kembali hangat. Saya di sini kalau memang Bapak butuh." Hening, hanya bunyi denting sendok beradu pelan dengan pinggiran cangkir. Lalu sesuatu terjatuh dari rak buku. Bingkai foto kecil Buasti pecah. Pak Wibowo terlonjak, tapi Raras tetap tenang. Bibir bergerak tanpa suara, seperti membaca mantra yang hanya dimengerti oleh dirinya sendiri. Seminggu kemudian, warga desa mulai bergosip. Bukan soal kematian Buasti, itu sudah jadi cerita lama, tapi suara-suara yang terdengar dari rumah juragan. Katanya, tiap malam itu loh, ada perempuan nangis di dapur, bisik Mbok Sarmi pada tetangganya. "Loh, aku dengar ada yang mengerang. Ih, ngilu. Sepertinya seperti suara orang yang dilukai dari dalam." Sementara itu,
Di kamar belakang yang dulu digunakan Raras mencuci baju dan menanak nasi kini dipenuhi asap kemenyan dan bunga melati kering. Raras duduk bersila di kamarnya. Dia menggenggam sebuah batu hitam berbentuk oval disematkan benang merah yang melilit erat. Dia sudah pergi. Kini giliranku. Aku akan jadi nyonya di rumah ini. Aku akan hamil dan anakku akan jadi pewaris semua ini. Tiba-tiba cermin di depannya retak, tapi bukan karena getaran atau benturan. Setelah semua yang terjadi, rumah besar di tengah kebun teh itu mendadak sunyi. Tidak ada lagi suara langkah tergesa-gesa. Tidak ada lagi teguran menusuk dari seorang nyonya yang dulu mengatur segalanya. Yang tersisa hanyalah Pak Wibowo yang murung dan Raras yang tetap tinggal di rumah itu. Raras, kamu masih di sini? Tanya Pak Wibowo. Suaranya serak suatu malam ketika mereka berpapasan di dapur. Raras menunduk sopan. Saya tidak enak hati, Pak, meninggalkan rumah di saat Bapak masih berkabung. Lagi pula kan saya sudah lama di sini. Pak Wibowo tidak menjawab. Dia hanya menatap dalam-dalam. Wajah perempuan muda itu ada sesuatu dalam sorot mata Raras yang sulit dijelaskan, ramah tapi menggoda, lemah lembut tapi tak pernah benar-benar tunduk. 2 bulan berlalu. Kebun teh tetap panen. Keuntungan malah naik karena ada ekspor dadakan ke Eropa yang ditangani oleh keponakan Wibowo. Di tengah semua itu, Raras seperti bunga yang mekar di saat duka. Dia mengambil peran lebih besar, mengatur makanan, menyusun arsip keuangan kebun, bahkan menemani Pak Wibowo saat tamu datang dari Jakarta. Aku gak nyangka pembantu bisa pintar kayak gitu, kata salah satu mitra usaha sambil tertawa kecil. Tatap Raras dan Wibowo bertemu dalam senyum. Gak cukup jadi pendamping, aku harus punya anak. Anak dari darah juragan. Barulah aku bisa menancapkan kaki di tanah ini, gumamnya dalam hati malam itu, menatap bayangannya sendiri di cermin kamar yang dulunya milik Retno. Ia lalu mengeluarkan sesuatu dari bawah ranjang, sebungkus kain lusuh. Di dalamnya berisi kemenyan hitam, segenggam akar dari pohon randu tua, dan sebotol kecil minyak berwarna merah tua. Dia menyulut kemenyan. Asap putih menggulung perlahan, tidak wangi tapi menusuk. Ruangan terasa pengap meski jendela terbuka. Raras menggigit jarinya. Setetes darah diteteskan ke lantai membentuk lingkaran kecil. Lalu ia mulai membaca mantra bahasa yang ia warisi dari neneknya di pelosok Banyumas. Kau yang dari timur gunung dan barat matahari, aku buka jalan, aku beri darah. Datanglah dalam mimpi pria itu, tanamkan benihmu melalui raganya. Angin berdesir kencang dari luar, daun pintu bergetar, kemenyan padam dengan sendirinya. Lagi dan lagi Wibowo makin gencar menikmati malam demi malam dengan desa manja Raras. Pengasihan yang Raras tanamkan berhasil membuat pria itu semakin tertunduk. Pak Wibowo tersenyum. Kau bukan pembantu lagi di hatiku. Di balik perhatian dan senyum lembut yang ia tebar, Raras menundukkan Wibowo dengan kemolekan tubuhnya yang sengaja ia singkap. Tak cukup hanya sekali, namun berkali, untuk mengikat hati Wibowo dan tenggelam dan mabuk pada dirinya. Raras, uang ini bukan gajimu. Aku memberikan ini sebagai tanda cintaku. Belilah apa yang kau butuhkan. Raras tersenyum, mengembuskan nafas lelah setelah diselami tubuhnya oleh Wibowo malam itu. Tidak perlu uang untuk membelanjakan semua. Perhiasan Retno, minyak wangi, baju mewah, bahkan perhiasan Wasti telah menjadi miliknya sekarang. Semua barang berharga di rumah ini sedang Raras nikmati manisnya. Tidak ada gunanya nikahin babu. Sekali babu ya tetap babu, bukan bibit unggul. Coba lihat, mandul kan? Suara-suara itu menusuk di telinga Laras seperti jarum yang panas. Di sudut ruangan arisan, para nyonya berkecamuk dengan perhiasan berkilau dan senyum palsu mereka. Setiap kata yang meluncur dari bibir mereka adalah racun yang menggerogoti hati Raras hingga ke tulang sumsum. Kasihan Pak Wibowo, ganteng, kaya,
Tapi dapatnya istri mandul gak akan berbuah selamanya. Tawa mereka bergema di ruangan ber-AC itu. Raras mengepalkan tangannya di bawah meja. Kuku-kukunya menancap dalam, meninggalkan bekas bulan sabit berdarah di telapak tangannya. Air matanya hampir tumpah, tapi ia tahan. Tidak di sini, tidak di depan para setan berias indah ini. Sesampainya di rumah, amarah Raras meledak. Pintu rumah dibantingnya keras sehingga kaca jendela bergetar. Wibowo yang sedang membaca koran terkejut melihat wajah istrinya yang merah padam. Ada apa, Ras? Kamu kenapa? Mereka bilang aku mandul, Mas. Bilang aku babu yang tidak berguna. Raras berteriak sambil melempar tasnya ke lantai. 9 bulan kita menikah, tapi perutku tetap rata seperti papan. Mereka benarkan aku memang sampah. Wibowo bangkit lalu memeluk istrinya, tapi Raras menepis kasar. Jangan sentuh aku. Kamu juga pasti berpikir sama seperti mereka, kan? 3 hari kemudian, suara tongkat kayu mengetuk lantai marmer menggemakan kedatangan yang ditakuti. Budi Jayanti berdiri tegak di ruang tamu dengan aura yang membekukan udara di sekelilingnya. Mata sipit dan tajam itu menatap Wibowo dengan ekspresi yang tak bisa dibantah. Wibowo, bersenang-senangnya sudah. Ceraikan dia. Suaranya dingin seperti es di pagi buta. Aku punya calon istri yang layak untukmu. Wibowo menelan ludah di hadapan bibi yang membesarkannya sejak kecil. Ia merasa seperti anak berusia 5 tahun lagi. Aku rasa aku menyukainya, Budi. Aku tidak main-main. Cah gendeng. Budi Jayanti mengentakkan tongkatnya hingga lantai bergetar. Sudah 9 bulan kamu nikahi dia, kan? Tidak ada tanda-tanda hamil sama sekali. Dia itu bukan bibi tunggul. Tubuhnya kurus. Itu pasti karena waktu kecil kurang gizi. Mata tua itu berkilat berbahaya. Lihat Retno, Bima yang dirawat di rumahku sudah semakin tampan dan sekolahnya dapat beasiswa. Perempuan bibitnya bagus akan menghasilkan keturunan yang cerdas. Dari balik pintu yang sangat terbuka, Raras mendengar setiap kata yang diucapkan. Dadanya sesak, nafasnya tersengal, duri-duri tajam menancap di hatinya. Air mata mengalir deras membasahi pipi. Malam itu, Wibowo mendatangi Raras yang terduduk lesu di tepi ranjang. Raras, kita perlu bicara. Raras mendongak, matanya sebab, wajahnya pucat. Kamu mau ceraikan aku, kan? Wibowo duduk di sampingnya, menggenggam tangan dingin istrinya. Aku mencintaimu, Ras, sungguh. Tapi keluarga besar ini punya aturan. Kalau kita tidak punya anak, semua harta akan jatuh ke tangan sepupu-sepupuku yang lain. Jadi benar, kau ingin menceraikan aku? Suara Raras bergetar. Tidak, tapi kamu harus hamil, Ras. Bagaimanapun caranya. Keputusasaan menyelimuti Raras seperti kabut tebal. Keesokan harinya, ia memberanikan diri pergi ke Banyumas, ke gubuk tua neneknya yang berdiri di pinggir hutan bambu yang menyeramkan. Basutina, nenek Raras, duduk di kursi rotan tua sambil mengunyah sirih. Matanya yang keruh menatap cucu kesayangannya dengan prihatin. Kata dokter aku mandul, Mbah. Raras menangis sejadi-jadinya. Piye caranya biar aku hamil? Aku susah payah merayu. Bahkan sudah coba ke dukun untuk menyantet istrinya dan juga ibunya. Basutina terdiam lama. Suara jangkrik malam dan angin yang mendesir di antara bambu menciptakan simfoni yang mencekam. Cahayu, ada jalan lain yang bisa kamu pakai. Kamu siap? Raras mengangkat wajahnya. Apa, Mbak? Mata tua itu berkilat dalam kegelapan. Hamil. Tapi hamil dari setan alas Banyumas. Dia akan menghamili kamu. Apa kamu mau? Bulu kuduk Raras merebang. Apa bisa, Mbak? Aku kan mantul. Perutku bisa besar. Hamil sesungguhnya. Mata Raras berbinar putus asa bersampur harapan. Kau harus bersetubuh dengan makhluk gaib Banyuwan di tengah hutan. Saat bulan mati, minum darah ayam cemani. Berikan sesaji tubuh telanjangmu yang tertutup kain kafan. Mantra Jawa kuno harus diucap dengan tepat. Raras bergidik, tapi keputusasaannya lebih besar dari ketakutan. Seminggu kemudian,
Di tengah hutan yang gelap gulita, Raras berdiri gemetar. Mbak Sutina menyodorkan mangkuk berisi darah ayam cemani yang masih mengepul. Minum, jangan sampai tersisa. Raras menutup mata dan meneguk darah itu. Rasanya amis lengket, membuatnya ingin muntah, tapi ia tahan demi bayinya yang akan datang. Wahai penunggu alas, datanglah. Amililah cucuku ini dengan benihmu yang terkutuk. Penyatuan jiwa dan raga Raras dengan setan Banyuwan. Malam itu sunyi seperti tertahan nafasnya. Di tengah alas Banyuwan hanya suara tonggeret dan nolongan anjing dari jauh yang terdengar. Raras telah menanggalkan seluruh pakaiannya. Tubuhnya hanya berbalut selembar kain jarik hitam yang mulai basah oleh keringat dan bundutan. Ia duduk bersila di dalam lingkaran tanah yang dilukisi darah ayam cemani di tengah altar sederhana dari batu andesit berlumut yang dipenuhi kembang dan dupa menyala. Nenek Sutina di sebelahnya membacakan mantra kuno Jawa dalam bahasa yang bahkan Raras tak sepenuhnya pahami. Suaranya berat, parau, seolah menyatu dengan suara tanah. Saat mantra mencapai puncak, angin bergemuruh dari segala arah, seolah hutan itu ingin kabur namun tak bisa. Lalu tanah di depan berkah, asap hitam tebal menyembur naik, dan dari dalamnya Banyuwan muncul tinggi, membungkuk dan berbau seperti daging yang direndam dalam racun dan darah. Jayu, kau memanggilku, kau milikku kini. Tubuhmu, nafasmu dan juga jiwamu, sekutuku. Apa yang kau inginkan? Raras gemetar tapi ia tak mundur. Aku ingin anak. Anak yang membuat mereka bungkam, yang akan membuat mereka tunduk. Banyuwan mendekat, tangan yang panjang menyentuh kening Raras. Seketika Raras terhuyung, matanya membelalak karena indera kelimanya diambil, dibuka, kemudian dibelah. Dia bisa melihat masa depan. Dirinya dikelilingi emas berlian, gaun indah, semua orang menunduk hormat padanya. Dia bisa mencium aroma kekuasaan, darah, uang berlimpah dan parfum yang menusuk. Dia bisa mendengar bisikan orang-orang yang memujanya, menyebutnya wanita paling berkuasa dalam keluarga Wibowo. Dia bisa merasakan kulit sutra dan getaran dari perhiasan yang akan jadi miliknya. Indramu kini, jalanku. Aku akan merasai dunia lewatmu, dan anak kita akan menjadi kunci tubuhmu, rumah sekaligus belengguku. Saat itu, tubuh Raras tersentak, membungkuk, dan nafasnya terputus sebentar. Darah dari mulutnya menetes ke tanah. Tubuh Banyuwan bungkuk, menciumi darah itu dan mendesis seperti ular kelaparan. Lalu penyatuan dimulai. Bayangan Banyuwan merasuk ke tubuh Raras seperti asap tebal menyusupi liang pori, rongga dada, dan dasar rahimnya. Suhu di sekeliling mendadak membeku. Bunga-bunga di altar rontok dalam sekejap, dupa padam. Dunia hening lalu bergemuruh hebat. Raras menjerit, tapi tak ada suara keluar dari tenggorokan. Mulutnya hanya membuka lebar, menggigil seperti dirasuk ribuan suara yang ingin keluar bersamaan. Penyatuan selesai. Raras rebah tak sadarkan diri, dengan mata yang masih terbuka menatap langit tanpa bintang. Di perutnya hangat aneh mulai terasa. Di sana bibit makhluk itu telah tumbuh dari kegelapan dan keserakahan. Angin tiba-tiba berhenti. Kesunyian yang mencekam menyelimuti hutan. Lalu suara langkah kaki terdengar dari kegelapan. Bukan langkah manusia, terlalu berat, terlalu lambat. Sosok tinggi besar muncul dari balik pepohonan. Wajahnya tidak terlihat jelas, tertutup bayangan yang pekat, tapi matanya dua titik merah menyala seperti bara api. Raras berteriak dalam hati. Saat makhluk itu mendekat, tubuhnya bergetar hebat, tapi ia tidak bisa bergerak, seolah ada kekuatan yang memakunya di tempat. Yang terjadi selanjutnya adalah mimpi buruk yang akan menghantui Raras selamanya. Sentuhan dingin yang membekukan tulang, nafas busuk yang menyesakan, dan rasa sakit yang merobek jiwanya. 3 minggu kemudian, Raras terbangun dengan mual yang hebat. Ia berlari ke kamar mandi dan muntah sampai perutnya kosong. Tangannya gemetar sambil mengambil tespek dari laci.
Dua garis merah muncul dengan jelas. Mata Raras berbinar, air mata kebahagiaan mengalir deras. Ini bukan mimpi. Ini bukan mimpi, bisik pada bayangannya sendiri di cermin. Tapi di sudut matanya, dia melihat bayangan gelap menyeringai di belakangnya. Saat ia berbalik, tidak ada apa-apa. Kabar kehamilan Raras menyebar cepat seperti api di rumput kering. Beberapa kerabat Pak Wibowo dari berbagai kota berdatangan membawa buah tangan dan senyuman yang tulus atau pura-pura tulus. Namun, Raras tidak menyadari bahwa sesuatu yang gelap telah mulai tumbuh di dalam rahimnya, sesuatu yang bukan sepenuhnya manusia dan akan membawa kutukan yang akan menghancurkan seluruh keluarga Wibowo. Rumah besar keluarga Waluyo dipenuhi cemoohan. Raras duduk membisu di ujung ruangan, menatap wajah-wajah yang dulunya tersenyum bagai sahabat saat Wibowo memperkenalkan Raras pada mereka. Anak Raras itu aneh. Matanya kadang merah menyala, kulitnya pucat seperti bukan manusia, telinganya seperti jin lancip di ujung. Matanya itu loh merah. Aku ngeri setiap ada anakmu itu. Suara lainnya menyambut. Iya, saya juga malu dengan keadaan ini, Bude. Aku minta maaf, Bude. Aku sudah melawan Bude. Raras bukan wanita yang bibitnya bagus rupanya. Wibowo kini menjawab semua komentar itu. Kan sudah aku bilang, ibu macam apa Raras itu? Tidak becus jadi istri, tidak becus jadi ibu. Kerjaannya cuma belanja, menghias diri di salon. Udah pernah peduli anaknya sudah makan atau mandi atau belum. Budi Jayanti tersenyum sinis. Jadi menikah ya dengan Rati Wib. Dia bersedia asal kau ceraikan Raras. Memang Wibowo dulu diikat dengan pengasihan, dan pengasihan itu kini telah luntur. Dia sama sekali tak mencintai Raras, apalagi anak anehnya. Entahlah, ada kengerian dan rasa tidak nyaman berada di dekat anak aneh itu. Wibowo selama ini mengacuhkan kehadiran anak itu, bahkan sengaja bertindak kejam pada anak memalukan itu. Wibowo kerap tidak mengakui bahwa Yudhistira adalah anaknya. Cambuk dan kunci kamar adalah sahabat Yudhistira dari Wibowo. Wanita berkaki jenjang, berpakaian modis masuk ke ruang tamu segera. Mas, apa benar yang terjadi sekarang? Kau akan menikah dengan Rati dan melupakan aku, Mas? Laras yang baru datang dari salon terenyak begitu mendengar suara Wibowo yang bersedia menikah seperti permintaan Bude Jayanti. Iya, Ras. Dari dulu memang aku sudah tidak yakin kau pilih yang tepat untuk Wibowo. Bagaimanapun, istri Wibowo itu harus orang yang berpendidikan dan cakap agar dapat membantu mengurus perkebunan, bukannya wanita yang bisanya cuma menghabiskan uang saja. Jayanti menjawab tegas. Oh, tepatnya mungkin bukan hanya mampu menghabiskan uang saja, Bude. Terlalu bagus. Dia itu wanita yang cuma cocok melakukan pekerjaan babu. Tawa tergelak dari anggota keluarga lain yang berada di meja makan terdengar keras. Wibowo membuang muka. Ada sakit yang tertancap luar biasa di dada Raras agar ia bisa diakui, namun tampaknya dunia sama sekali tidak pernah mengakui Raras sebagai istri Wibowo. Wibowo berdiri di tengah mereka semua diam. Ia tak membela Raras, malah sesekali melirik cincin baru di jari manisnya. Setelah semua ini selesai, aku akan menikah dengan Rati, Ras. Aku akan memberikan kamu uang yang cukup untuk tinggal bersama Yudhistira anakmu. Mas, kamu tega ya? Yudhistira itu juga anakmu juga, Mas. Raras langsung menuju suaminya untuk bicara. Loh, siapa yang bilang Wibowo itu sehat? Kenapa Yudhistira bentukannya aneh seperti siluman? Jangan-jangan kau selingkuh, bukan dengan manusia tapi dengan iblis. Tuduhan yang terlalu kejam dan kasar, namun bicara asal dalam kemarahan itu ternyata benar-benar tepat mengenai ulu hati Raras. Yudhistira muncul di tengah kerumunan, hening merayap, tawa perlahan lenyap, langit-langit rumah menghitam. Aku tahu kalian tidak pernah menginginkanku. Tatapnya tajam, suaranya kecil, tapi tubuhnya mulai berubah. Matanya merah menyala, kulitnya mengelupas, memperlihatkan sisi hitam kehijauan. Mulutnya sobek hingga ke pipi, memperlihatkan barisan gigi seperti jeruji. Kalian menyebutku siluman?
Maka kini biarkan aku menjadi siluman untuk kalian. Guci besar terlempar belayang, menghantam kepala Wibowo, dentumannya seperti palu. Kepala Wibowo terpentar ke belakang, darah menyembur, tubuhnya roboh mengantabrak. Itu hukuman untuk ayah yang jijik sama aku. Teriakan kaget bersamaan keluar dari mulut keluarga Wibowo yang masih tersisa. Budi Jayanti mencoba berdiri, tapi tongkatnya tergelincir. Anak itu menoleh. Dalam sekejap, tubuh tua Jayanti dibanting ke dinding hingga retak oleh kekuatan dahsyat yang digerakkan oleh mata Yudhistira. Sebuah garpu makan melayang menancap ke matanya. Dia menjerit, lalu diam untuk selamanya. Aku muak dengan orang tuaku ini dari pertama aku melihat. Panik menyebar. Anak siluman itu mengamuk. Anggota keluarga berlarian, tapi pisau dapur, sendok, piring-piring semua berterbangan memburu siapa saja yang berani melangkah. Satu persatu terjungkal, tertancap benda tajam. Dinding rumah penuh noda darah. Anak itu kemudian berjalan ke arah ibunya. Raras menggigil ketakutan. Jangan, aku ibumu Yudhistira. Tidak, kau hanya peralatku. Kamu jijik padaku kan sejak aku lahir. Kau lebih memilih tas mewah dan pesta-pesta. Bahkan saat aku lahir kau berpaling. Kau tidak peduli aku sendirian menghadapi mulut kejam manusia busuk seperti mereka. Kau itu adalah ibu terkutuk yang hanya mencintai uang, bukan aku. Tangan mungil itu mencekik leher Raras. Dia melawan, mencakar, menggeliat tapi tak kuasa. Rasakan kesakitanmu seperti aku yang kau lahirkan untuk dibuang. Leher Raras membiru, lidahnya terjulur, matanya membelalak. Ia tergelincir ke lantai, tak bergerak. Tubuh itu kaku, membiru, persis seperti Wasti yang ia santet, dan menjulur lidahnya seperti Retno yang ia racun. Karma itu berlaku, terbalas tuntas oleh takdir di dunia maupun di akhirat. Anak itu berdiri di tengah ruangan yang kini sunyi, hanya suara kipas yang terus berputar seolah menyaksikan semuanya. Rumah keluarga Waluyo kini kosong. Tak ada yang berani menyentuhnya. Tiap malam suara cekikikan anak terdengar, tapi tak ada anak di sekitaran rumah itu. Di jendela atas kadang tampak siluet kecil berdiri diam, matanya merah menyala, menatap siapapun yang lewat. Dia menunggu nama-nama berikutnya di garis darah keluarganya. Kebun teh tak bertuan berhektar-hektar luasnya itu kini menjadi milik negara. Selesai. Oh, luar biasa kisah dari Vilandita. Raras bener-bener ya. Raras udah ditolong, dimasukin kerja jadi pembantu, nusuk, semuanya ditusuk. Tapi dari awal sih ya memang sudah kelihatan nih orang Raras ini nggak bener nih, karena dia memindai ruangan segala macam. Ternyata memang ada motif, dia ingin menguasai rumah itu, menguasai Pak Wibowonya, dan bagaimana akhirnya dia berhasil ya setelah membunuh istrinya dengan santet dan juga mertuanya. Tapi di sini dia tidak punya anak ya, dan yang mana ada aturan tidak tertulis dari keluarga itu, apabila tidak ada anak berarti warisan tidak akan jatuh ke Pak Wibowonya. Maka dari itu di sini bagaimana Raras sampai bersekutu dengan setan sehingga dia melahirkan anak yang mana anaknya ini bukan sepenuhnya manusia ya. Dan pada akhirnya dia sendiri juga selesai dengan anak itu. Wah, luar biasa banget kisahnya, keren banget. Terima kasih kepada Vilandita atas kisahnya yang luar biasa, dan kisah-kisah kayak gini itu apa ya, mewarnai ya, jadi menambah keberagaman cerita-cerita yang ada di channel Ilo Ekstrim. Terima kasih Vilandita, ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya, dan semoga teman-teman terhibur ya dengan kisah barusan. Dan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya, boleh juga dibantu di share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Oh iya,
Buat yang punya kisah horor misteri yang diangkat dari kisah nyata berdasarkan pengalaman pribadi, silakan. Apabila mungkin berkenan untuk dibawakan di channel kami, bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini. Dan buat yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.